Salam Bapak Pendeta Max Ibrahim. Kita jumpa lagi. Saya Bung Tema Adiputra. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan, saya bersyukur. Bung Tema, Shalom Alaikum. Iya, sapaan khas ya Pak ya. Karena itu juga memang satu yang ditanamkan di gereja Bapak di Manado yang dulu ada terhubung dengan sejarah siapa Pak? Kiai Sadrak, Yang di Jawa ya. Jawa. Baik. Baik Pak, kali ini saya secara khusus tertarik karena Bapak bercerita naik sepeda motor dari Manado tiba di Jakarta dan ada banyak kegiatan Bapak khusus ya di Jakarta ya, tetapi salah satu yang menjadi perhatian saya saat ini adalah misi Bapak untuk menyampaikan isi dari buku yang Bapak tulis dan sudah dicetak, apa ini namanya, draft ya Pak ya. Kemudian tadi saya buka buku ini 300-an halaman. 360-an dalam bentuk ini. Tapi Ya. kalau dicetak jadi 560 Oke, kata baik. penerbit. Nah, jadi bicara misi Bapak yang naik sepeda motor ke Jakarta dan saat ini di Jakarta banyak bertemu teman-teman, jaringan-jaringan untuk juga menjelaskan isi buku ini dan tentu berharap ada dukungan untuk menerbitkan ya Pak ya. Tolong Bapak jelaskan buku ini judulnya apa? Indonesia One. Oke. Jadi karakter ini karakter kontributif dan visi Indonesia ini berbicara. Baik. Jadi saya baca seperti tertulis ya Pak ya. Ya. Indonesiawan, karakter kontributif dan visi kebangsaan. Betul. Dan di bawahnya nama penulis Pendeta Max Ibrahim ya. Ya. Baik Pak. Jadi sekarang Bapak ini kita bicara lebih dalam. Apa inti dari buku Bapak ini? Inti buku ini secara visi berbicara tentang Indonesia harus menjadi kiblat kebertuhanan bagi bangsa-bangsa. Ya. Kiblat kebertuhanan supaya mereka melihat bangsa dan negara ini, dunia melihat bahwa Tuhan ditinggikan di negara ini sehingga negara ini menjadi negara yang bersatu, mempunyai misi ada 3, yaitu pertama mengubah kebuntuan, buntu ya, selalu masalah, menjadi kebuntuhan, artinya menjadi negara pemasok pangan bagi dunia. Yang kedua, Indonesia menjadi perawat luka-luka dunia, karena bangsa kita adalah paling kompeten untuk berbicara tentang penderitaan dalam konteks berbangsa, karena ratusan tahun terjajah, lalu diobok-obok karena kita kaya. Kalau tidak kaya sumber daya alam dan juga jumlah penduduk dengan strategis geopolitik dan sebagainya kedudukan negara ini, maka Indonesia tidak dikutik-kutik. Tapi karena terlalu kaya maka ingin dibentur-benturkan. Tapi kita punya Pancasila sehingga kita tetap bisa bersatu, fenomenal. Yang ketiga, negara kita, bangsanya menjadi mediator bagi bangsa-bangsa. Karena begitu banyak konflik dan sebagainya, pendiri bangsa kita, founding father, sudah menuliskan bahwa Indonesia karena rahmat Tuhan menjadi satu bangsa yang merdeka tetapi terpanggil untuk menghadirkan perdamaian. Sehingga kita menjadi negara non-blok, non-alignment, jadi bebas aktif. Tujuannya untuk membawa bangsa-bangsa pada perdamaian. Nah, saya tertarik dengan istilah Indonesiawan. Di buku ini masuk jadi judul ya Pak ya. Bapak boleh jelaskan begitu tertariknya Bapak dengan istilah Indonesiawan ini? Boleh, apa itu dasarnya? Baik, terima kasih. Itu satu kosakata baru yang
Karena hikmat Tuhan, saya menemukan bahwa bahasa Indonesia adalah satu bahasa yang menyerap begitu banyak dari bahasa-bahasa lain. Bahasa dunia ada bahasa Belanda, Spanyol, dan sebagainya. Tetapi yang paling banyak terserap, yang paling banyak mempengaruhi bahasa Melayu, bahasa Indonesia kita ini adalah bahasa Arab dan bahasa Sanskerta. Sehingga di Jawa pun jalan-jalan masih ada tulisan-tulisan Jawa yang pengaruh Sanskerta. Nah, kita melihat di militer pakai kata-kata dari Sanskerta dan sebagainya. Nah, dari bahasa Arab, kalau memakai WAN, dia sebenarnya menjadi bahasa yang menggambarkan sebagai laki-laki yang terhormat. Sebaliknya, dalam bahasa Sanskerta, saya temukan kalau dalam bahasa Sanskerta digambarkan sebagai makhluk lembut penerus kehidupan yang diterjemahkan sebagai wanita atau perempuan. Jadi Indonesiawan ini sebenarnya non-gender kalau pakai WAN. Jadi pahlawan itu tidak perlu dicari-cari apa wanitanya. Pahlawan itu non-gender. Negarawan itu non-gender. Usahawan non-gender. Jadi Indonesiawan itu non-gender, tetapi bertumpu pada 3 sudut. Karena dulu sampai sekarang di daerah-daerah saya temukan, bahkan di Aceh sampai di Papua, kalau rumah tangga masak itu pakai 3, Pak. 3 batu. Kalau orang Manado bilang itu dodotu. Kalau orang nggak tahu Nias, tapi kalau orang Batak itu bahkan di budayanya itu dalihana tolu. Hampir semua boleh katakan yang saya temukan semua kalau masak 3 batu. 3 batu itu adalah perilaku. Yang pertama perilaku, 2 cerdas, ketiga kebertuhanan. Kalau 3 batu ini ditemukan di tengah-tengah untuk masak, melahirkan energi. Energi ini energi kontributif. Ciri bangsa kita, budayanya adalah budaya kontributif. Sehingga mulai dari Sumpah Pemuda terpanggil untuk berkontribusi dalam kesatuan bahasa tanah air dari satu bangsa, sehingga 17 tahun kemudian lahirkan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda tidak boleh dilupakan dalam kerangka Indonesiawan, karena tanpa Sumpah Pemuda tidak ada kemerdekaan dan tidak ada NKRI itu, Pak. Baik, oke. Buku Bapak berjudul Indonesiawan, _2, karakter kontributif dan visi kebangsaan. Ya. Singkat, Pak, apa manfaatnya untuk generasi muda? Nah, bangsa kita sebenarnya karakter asli kita, natural karakter sebenarnya adalah kontributif. Kalau bangsa generasi kita terdidik untuk menjadi bangsa yang berkarakter Indonesiawan, maka kita melahirkan generasi-generasi yang kontributif, punya landasan